what's up? Hari ini tuh bangun pagi kayak seger banget gak sih? SBL, seger banget loh. Kayak masih bersemangat gitu kan? Tapi tar dulu nih, kok kayak masih banyak yang muka-muka bantal nih? Masih pada ngantuk-ngantuk. Cuci muka dulu sana, cuci muka. Oh ya, kalau minggu lalu kita udah belajar tentang ketepatan hati. Hari ini tentang apa ya? Kasih tahu nggak ya? Taruh dulu deh, sendiri aja nanti taunya. Biar kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kita hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Check this out. Hai kids. Wah, kalian udah pada semangat nih untuk memuji Tuhan. Yang siap katakan yes. Yuk, tepuk tangan semuanya. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Good. Sekarang kita mau ulang lagu ini dari awal lagi ya. Lebih semangat lagi dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku datang ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka, bersorak, hey, karena kasih-Nya dalamku, dan hatiku berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Good. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, mana gerakannya? Tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Keren kids, kita ulang lagi dari awal ya. Ikutin gerakannya, jangan lupa. Datang ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka, bersorak, hey, karena kasih-Nya dalamku, dan hatiku berseru. Yuk sama-sama lompat. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk siapa? Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Mana tepuk tangannya buat Tuhan. Wow, good job kids. Dan percaya, Tuhan kita memang Tuhan yang besar banget, amin. So saat ini kita mau sama-sama tetap memuji Dia dengan lebih sungguh lagi ya. Sambil angkat suaramu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Keluarin suaranya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes, yang percaya kita nyanyi lebih sungguh lagi dari awal ya. Yesusku, tiada yang seperti Kau.
setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Katakan yang menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Angkat tangan tadi sambil katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku selamanya. Kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyikan penyembahan-Mu, bersyukur dan nyatakan tentang Tuhan yang besar, sebab Tuhan Engkau besar. Kaulah Allah bagi kami. Mari angkat tanganmu, katakan, nyanyi dan bersoraklah. Jangan takut keluarin suaramu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu Tuhan, nama yang besar. Oh, ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Ini pujian kami Tuhan, agungkan Engkau. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Yes, sebab Tuhan Kau besar. Apapun kondisi kami mau terus bernyanyi, bersorak bagi nama-Mu. Kami mau dengar kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo semua, hari ini aku dan Fed pertama kali mencoba membuat konten untuk YouTube kami. Wah, ternyata gak mudah ya. Fed, kita coba lagi ya. Yang tadi belum sesuai dengan yang kita mau, tapi gak apa-apa. Kita coba lagi sampai berhasil ya. Jangan gitu dong. Kami kan lagi mencoba. Kami masih belajar. Kayak gini kali ya posenya. Oh iya, gini. Upload ah. Kok kayaknya rambut aku agak kering ya? Ih, kok temanku bilang gak bagus sih fotonya? Kok dia ngomong gitu sih? Hai kids, welcome to the Spark Podcast. Coba perhatikan, ini apa ya?
Ya, betul sekali. Ini adalah roti tawar. Namanya juga roti tawar. Pasti roti ini rasanya tidak berasa apa-apa ya. Tidak ada rasa manis ataupun rasa asin. Namun, jika roti ini kita tambahkan selai coklat, selai stroberi, ataupun susu kental manis yang tadinya rasanya hambar, pasti roti ini menjadi enak untuk dimakan. Adik-adik pernah mendengar tentang istilah tawar hati? Apa sih arti tawar hati itu? Atau bagaimana ya ciri-ciri orang yang sedang tawar hati itu? Saat seseorang mengalami tawar hati, dia akan merasa malas untuk melakukan apapun. Gak ada semangatnya. Seperti roti tawar tadi yang rasanya hambar. Nah, orang yang tawar hati bisa terlihat dari wajahnya yang cenderung murung dan tidak peduli dengan sekitarnya. Hari ini kakak mau cerita tentang kisah tokoh Alkitab yang begitu terkenal. Kalian pasti sudah sangat mengenal tentang tokoh ini. Di cerita kali ini, dia begitu spesial, penuh semangat, berbeda banget dengan orang-orang yang ada di sekitar dia yang sedang mengalami tawar hati. Di saat orang-orang yang ada di bangsanya ketakutan, tapi dia berani karena dia percaya ada Tuhan Allah yang hebat yang akan membela dan menyelamatkan bangsanya. Saat Saul menjadi raja di Israel, ada suatu bangsa besar yang berperang untuk menyerang bangsa Israel. Bangsa ini memiliki kesatria perang yang hebat. Badannya besar, tingginya 6 hasta atau kurang lebih ya sekitaran 2,7 meter. Kurang lebih seukuran tinggi ruangan kamar yang ada di rumah kita. Dia memakai perlengkapan baju zirah dengan senjata yang lengkap dan siap untuk berperang, menantang bangsa Israel. Lalu dia berteriak, "Hai bangsa Israel, ayo, siapa yang berani berperang melawan aku?" Adik-adik pasti sudah hafal nih siapa tentara Filistin tersebut. Ya, betul sekali, namanya Goliat. Tak ada satupun tentara Israel yang berani melawan Goliat. Melihat badannya saja mereka sudah gemeteran, ketakutan. Apalagi kalau sampai harus berhadapan secara langsung untuk melawan Goliat. Suatu hari Daud datang ke perkemahan tentara Israel yang akan berperang melawan Filistin. Saat itu Daud tuh masih sangat muda banget, belum menjadi raja yang hebat. Daud disuruh ayahnya Bapak Isai untuk mengantarkan gandum dan roti untuk ketiga kakaknya yang menjadi tentara Israel. Saat tiba di perkemahan, Daud berlari-lari mencari kakaknya dan memastikan apakah kakak-kakaknya itu selamat dan dalam keadaan sehat. Saat sedang asik ngobrol nih ya, tiba-tiba tentara-tentara Israel berlarian ketakutan karena ada Goliat tadi yang mau menyerang mereka. Goliat berteriak lagi dan mengejek atau ngebully bangsa Israel nih. Daud melihat hal tersebut, lalu dia kesel karena bangsanya diejek. Daud itu pemberani loh adik-adik, dia ingin melawan Goliat. Kakaknya Daud marah karena Daud itu kan saat itu masih sangat muda nih, badannya aja kecil, kalah jauh kalau dibandingkan sama Goliat. Kakaknya Daud berkata, "Aduh, kamu itu jangan ngelawan Goliat. Kakak tahu kamu itu pemberani. Tapi lihat tuh badannya Goliat, tinggi kekar. Ayo cepetan, sekarang kamu pulang aja. Jangan lama-lama di sini karena berbahaya." Nah, kakaknya Daud tuh khawatir banget adik-adik. Ternyata ada orang yang mendengar keberanian Daud nih. Lalu orang tersebut melapor pada Raja Saul, sehingga Raja Saul memanggil Daud. Daud berkata pada Raja Saul, "Jangan tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan dia." Tapi Raja Saul ragu. Kayaknya gak mungkin deh
Daud bisa menang melawan Goliat yang dari kecil Goliat itu sudah dilatih untuk menjadi tentara perang yang hebat. Daud berusaha meyakinkan Raja Saul. Dia cerita kalau dia pernah melawan singa dan juga beruang yang akan menerkam kambing dan domba ayahnya. Dia bisa selamat saat melawan singa dan beruang yang buas itu karena Tuhan yang menjaga dia. Akhirnya Saul mengizinkan Daud untuk berperang. Lalu dia memberikan Daud baju perlengkapan perang lengkap. Daud memakai baju jirah, ketopong tembaga, dan pedang untuk melawan Goliat. Tapi adik-adik, ternyata pakaian perang itu berat banget loh adik-adik. Daud belum pernah pakai. Lalu dia berkata sama raja, "Aduh, aku belum pernah pakai baju ini. Jalan aja jadi susah. Bagaimana bisa berperang melawan Goliat?" Jadinya Daud melepaskan baju perang tersebut. Daud hanya membawa tongkat dan 5 buah batu kerikil sebagai senjata untuk melawan Goliat. Saat tiba di medan perang, Goliat mengejek Daud. Pikirnya, orang masih muda kayak gini nih yang mau ngelawan aku. Aduh, mana mungkin bisa. Apalagi senjatanya cuman kayak begitu. Namun akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan menggunakan tongkat dan batu kerikil tadi. Daud melemparkan batu tersebut dan mengenai dahinya Goliat. Nah, adik-adik, lewat cerita Daud melawan Goliat tersebut, kita bisa meneladani bagaimana sikap Daud yang begitu sangat percaya sama kehebatan Tuhan yang dia sembah. Di saat orang-orang di sekeliling dia tawar hati, putus asa, takut karena melihat sosok Goliat yang menakutkan, tapi Daud itu tetap berani dan semangat untuk berperang melawan Goliat. Dia percaya sepenuhnya sama Tuhan. Daud yakin pasti akan menang karena Tuhan yang akan menyertai dia saat berperang. Daud itu orangnya konsisten, selalu percaya dan menyembah Tuhan. Dari sejak masih muda bahkan sampai menjadi raja yang hebat, Daud selalu menyembah Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik ada yang merasa bosan ataupun putus asa. Ada yang lagi gak semangat. "Kak, aku kesal di rumah. Papa mama sering berantem. Kak, adik aku itu nyebelin banget. Dia gangguin aku terus. Udah itu mama malah yang ngebelain dia. Katanya aku harus mengalah." Terus ada lagi yang bilang, "Kak, kakak aku itu menyebalkan. Sukanya nyuruh-nyuruh. Jadinya aku tuh kesel kalau diem di rumah aja. Membosankan." Mungkin ada sebagian dari adik-adik yang mengalami hal-hal tersebut, sehingga menyebabkan kalian menjadi tawar hati. Gak mau lagi mengasihi orang-orang yang ada di rumah karena mereka mengecewakan kalian. Adik-adik, jangan biarkan rasa kecewa itu tetap ada di hati kalian. Adik-adik harus mau mengampuni papa mama atau adik kakak kalian. Terus doakan mereka supaya Tuhan Yesus hadir, mengubahkan dan memberikan damai sejahtera. Mungkin ada juga yang putus asa dengan keadaan di sekolah. Adik-adik ada yang kesal karena nilainya jelek nih. Ada juga yang kesal karena terbebani akibat banyaknya tugas di sekolah. "Aduh kak, PR aku tuh banyak banget. Aku sampai pusing." Yuk, kalian bisa berubah loh. Coba perhatikan lagi, apakah kalian sudah menggunakan waktu yang kalian miliki itu dengan sebaik mungkin? Apakah belajarnya tuh sudah sungguh-sungguh apa belum? Saat belajar kalian sambil mainan HP nggak ya? Ingat juga sebelum adik-adik belajar nih ya, adik-adik harus berdoa terlebih dahulu. Minta penyertaan Tuhan supaya kalian diberikan hikmat kepintaran saat belajar. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 29, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama,
yang disembah oleh Daud juga. Kalau Daud ditolong, pasti kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Adik-adik, tahu kan siapa penemu bola lampu? Dia adalah Thomas Alva Edison. Saat dia masih kecil, Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolahnya karena nilainya jelek. Namun hal ini tidak membuat dia menjadi putus asa. Akhirnya dia tetap semangat belajar di rumah bersama mamanya. Untuk menemukan lampu listrik tersebut, ternyata Thomas Alva Edison itu melakukan penelitian lebih dari 9.000 kali percobaan. Kalau saat itu Thomas Alva Edison putus asa, gak mau mencoba lagi untuk meneliti, mungkin kita tidak bisa menikmati hasil penemuannya itu. Lampu yang terang ini hasil dari penemuan Thomas Alva Edison. Dia yang tadinya putus sekolah karena nilainya jelek, ternyata dengan semangatnya menjadikan dia orang yang hebat, yang sekarang banyak dikenal orang karena penemuannya. Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk tidak takut dan tidak menyerah. Saat Tuhan Yesus akan disalibkan, awalnya Tuhan Yesus tuh ketakutan. Bahkan saat berdoa di Taman Getsemani, peluhnya itu seperti cucuran darah. Saat itu Tuhan Yesus berdoa, minta kekuatan sama Bapa yang di surga. Tuhan Yesus tidak tawar hati loh adik-adik. Tuhan Yesus tetap disalibkan dan bangkit menang melawan maut. Lewat pengorbanannya di kayu salib, kita diselamatkan. Kita harus juga mengikuti teladan Tuhan Yesus yang berani itu. Sekali lagi kakak ingatkan buat kalian yang mengikuti Spek Podcast Kids GBI Sukawarna minggu ini, yuk kita harus terus semangat, jangan putus asa. Perlihatkan senyum kalian sama setiap orang-orang yang kalian temui. Jangan lagi ada yang murung ya, dan yang suka cemburu itu kalian harus rubah ya. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Tetap semangat ya semuanya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik, terima kasih Tuhan. Engkau selalu memberikan sukacita buat setiap kami. Tuhan berkati setiap adik-adik yang saat ini mungkin sedang mengalami tawar hati Tuhan. Tuhan hadir menjamah setiap adik-adik ya Bapa. Berikan Tuhan damai sejahtera buat setiap kami Tuhan. Berkati papa mama kami, keluarga kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami undang Engkau masuk Tuhan untuk selalu hadir di dalam hidup kami. Karena kami mau Tuhan lewat apa yang kami lakukan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa, semuanya sama-sama bilang amin. Kenapa ya teman kita yang satu itu kok bukannya mendukung kita, malah menjelek-jelekan usaha kita? Emang kita buat seburuk itu ya? Apa udah gak usah dilanjutin lagi aja ya? Kayaknya aku gak punya bakat dari Tuhan. Temanku kok gitu sih? Di media sosial bilang jelek foto-foto aku. Aku hapus aja lah fotonya. Tapi menurut aku fotonya gak jelek kok. Emang aku gak cocok ya jadi model? Hey, kalian kenapa nih? Kok lemes gak seperti biasanya? Lagi galau ya? Kenapa? Coba. Kelihatannya sih lagi bete ya? Apa karena lagi gak puas sama sesuatu? Atau ada yang lagi ngomentarin kalian jadinya gak semangat? Udah, jangan terlalu dipikirin. Mending cari solusinya. Shalom Parents, minggu lalu kita telah membahas bagaimana kasih, rasa hormat, dan konsisten adalah pola pengasuhan yang akan membantu kita membesarkan anak menjadi seorang pemenang di dalam kehidupannya. Kali ini kita akan membahas mengenai 4 pola asuh lainnya. Yang nomor 4, batasan atau boundaries. Dr. Henry Cloud dan Dr. John Townsend, penulis seri buku Boundaries, menulis bahwa tujuan dari batasan di dalam pengasuhan Alkitabiah adalah membiarkan hal-hal baik masuk dan menjauhkan hal-hal yang buruk. Menetapkan batasan di dalam berbagai macam hal, diantaranya ada batasan di dalam bidang media,
perilaku, hubungan, kehidupan yang saleh, dan iman yang hidup, berarti kita tidak membiarkan budaya di luar menentukan apa yang sehat bagi keluarga kita. Amsal 14 ayat yang ke-7 memberitahu kita untuk meninggalkan orang yang bebal, karena di sana kita tidak menemukan kata-kata pengetahuan. Jika kita tidak menetapkan batasan di dalam keluarga kita, maka suatu saat kita mungkin akan terkejut dan kecewa dengan apa yang telah mereka pelajari di luar sana. Poin yang kelima, rasa syukur. Syukur bukan sekedar reaksi sopan terhadap sesuatu yang baik. Ini adalah kebiasaan yang terus diusahakan dan bagian penting dari hubungan yang sehat. Ketika kita mempraktekkan rasa syukur di dalam keluarga kita, hal ini akan membantu anak-anak dan orang tua melawan keegoisan yang menyebabkan perpecahan di antara keluarga dan teman. Ketika rasa syukur diungkapkan dengan tulus, hal ini juga akan membantu anak-anak kita belajar melihat semua kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan. Hasil alami dari pola asuh Alkitabiah ini adalah bahwa kita belajar untuk memuji Dia secara tulus tanpa dipengaruhi kondisi kita saat ini. Yang keenam, kasih karunia dan pengampunan. Kebenaran tentang kasih karunia dan pengampunan sungguh mengejutkan kita. Tuhan mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Dia menunjukkan kasih karunia kepada orang-orang yang tidak sempurna dan terus melibatkan mereka di dalam rencananya. Orang tua harus bersedia menjadi model pengampunan dan kasih karunia kepada anak-anak mereka. Sifat manusia menghalangi kita untuk dengan mudahnya memberikan kasih karunia dan pengampunan. Namun kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita perlu memberikan keduanya, atau kita sendiri yang tidak bisa berharap untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketujuh, kemampuan beradaptasi. Ketika di penjara, Paulus belajar menemukan kedamaian di dalam Kristus, terlepas dari situasinya saat itu. Kebahagiaan pribadinya tidak melekat pada posisinya atau seberapa baik yang telah dia lakukan. Mengajarkan kemampuan beradaptasi membantu anak-anak kita menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan. Damai sejahtera ini akan lebih kuat daripada tekanan dan cobaan kehidupan. Damai sejahtera melawan kekhawatiran yang tidak produktif yang seringkali menyebabkan kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Fleksibilitas dan ketangguhan ini yang tumbuh di dalam keadaan sulit memungkinkan sebuah keluarga dapat menghadapi kesulitan dan kegembiraan bersama-sama saat mereka bersama-sama juga bertumbuh di dalam iman mereka. Parents, hikmat Tuhan memberi kita arahan untuk tidak hanya mengenali kesalahan kita, tetapi juga bisa memberi pengertian untuk kita memperbaikinya. Jalan hidup Tuhan adalah kehidupan yang berkelimpahan. Dan kehidupan ini memberikan kesempatan kepada orang tua untuk melihat anak-anak mereka tumbuh dewasa, membuat keputusan yang baik, dan menghindari keputusan yang mungkin mereka sesali di kemudian hari. Parents, belajar bagaimana menghidupi sifat-sifat ini di dalam pengasuhan kita, memberi anak-anak kita sebuah model yang baik untuk menjalani kehidupan di dalam Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, berikan kekuatan dan keberanian kepada kami agar kami menjadi anak-anak yang tidak gampang menyerah, melainkan menjadi pemenang dalam segala hal. Tuhan Yesus, berikan kepada Bapak Presiden, Pak Jokowi, dan para menteri kekuatan untuk membawa bangsa kami mengalami kemenangan-kemenangan dalam Tuhan. Keluar dari pandemi, krisis, dan berbagai masalah lain. Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu untuk Opa Niko dan semua hamba-hamba-Mu, juga kakak-kakak dan papa mama, agar kami tidak menyerah dalam apapun, tetapi senantiasa diberi kekuatan dan kemenangan di dalam-Mu. Adik-adik, siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Kids, tadi kita lihat Faith, Hope, and Love kayaknya lagi tertekan ya. Pasti nggak mudah tuh buat Faith, Hope, and Love. Lagi berusaha, malah diejek. Kalian pernah nggak sih alamin hal yang sama juga? Di saat lagi excited sama sesuatu, tapi orang sekitar kita bukannya malah mendukung, malah sebaliknya. Kira-kira bagaimana ya respon Faith, Hope, and Love? Kita lihat sama-sama ya minggu depan. Pokoknya kita semua harus tetap semangat dan ingat, let the spark in your heart light the fire of your spirit. Bye-bye.